belakangan ini tensinya naik lagi. Malaysia katanya mau laporin Indonesia ke Inggris. Ke Inggris, bro. Serius? Urus TKI pulang dari Malaysia. TNI siapkan 20.000 personil siap perang lawan Malaysia. Pemerintah sudah... Dulu kan Jepang pernah dikasih kacang atom sama Amerika ya. Tapi lu tau nggak, Indonesia nyaris jadi negara kedua yang dikasih kacang atom loh ya. Jadi waktu konfrontasi Indonesia sama Malaysia ya, kan Indonesia di backup sama blok timur, sedangkan Malaysia di backup sama blok barat ya, terutama Inggris ya. Berarti Pak Prabowo dengan Dipertuan Agung Sultan Ibrahim nih udah lama berkawan dari tahun 80-an. Apa ya komentar-komentar netizen Indonesia di Instagram Sultan Ibrahim nih? Aku takut nanti di orang Tapi IQ kau di bawah rata-rata. Setelah pemerintah pulangkan pekerja Indonesia, kau dah siap sediakan pekerjaan ke untuk berapa juta rakyat Indonesia yang ada dalam Malaysia nih kalau balik ke Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video pernyataan pelik dapat statement dari mana YouTuber ataupun TikToker ini, geng. Katanya dia bilang Malaysia mau laporin Indonesia ke Inggris. Waduh, dapat berita dari mana? Ataupun hanya berita karangan saja, ataupun ini hanya berita hoax. Namun Ikinya tidak pernah mendengar bahwasannya Malaysia melaporkan Indonesia ke Inggris. Ini dapat statement dari mana? Wah, inilah geng yang membangkitkan para netizen Konoha yang SDM-nya di bawah rata-rata. Itu memicu kegaduhan lagi antara Malaysia dan Indonesia, geng. Adanya konten-konten provokator seperti ini, adanya konten-konten pembawaan hoax seperti ini akan memunculkan kedua negara ini akan berperang di media sosial, geng. Jadi, waduh, bahaya sekali kan, geng. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu video hoax ini seperti apa. Let's go. Malaysia mau tantang Indonesia. Jangan mimpi. Beberapa waktu terakhir, muncul wacana di kalangan masyarakat Malaysia yang menyiratkan bahwa negeri jiran itu siap menantang Indonesia jika terjadi konflik di masa depan. Lebih jauh lagi, ada yang berani mengklaim bahwa Inggris akan menjadi sekutu utama Malaysia dalam menghadapi Indonesia. Oh, itu perjanjian. Pernyataan ini bukan hanya menggelikan, tapi juga menunjukkan betapa ilusi superioritas masih hidup di sebagian kalangan Malaysia. Tunggu dulu, sebelum kita tertawa lebih keras, mari kita lihat kenyataan di lapangan. Inggris menolong Malaysia? Apa untungnya? Faktanya, ekonomi Inggris saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan kondisi seperti ini, apakah Inggris masih punya tenaga untuk mengurusi Malaysia? Untuk apa mereka menghabiskan sumber daya membantu Malaysia dalam konflik yang tidak memberikan keuntungan strategis bagi mereka? Jawabannya jelas, tidak ada untungnya sama sekali. Aliansi 5 Power Defense Arrangements, FPDA, yang sering dijadikan tameng oleh Malaysia, juga bukan jaminan Inggris akan turun tangan jika terjadi konflik. Perjanjian ini bukan NATO. Tidak ada kewajiban bagi Inggris untuk mengerahkan pasukannya jika Malaysia berkonflik dengan Indonesia. Hubungan Indonesia dan Malaysia ini kayak tetangga yang sering sebel-sebelan. Kadang akur, kadang berantem, tapi yang jelas selalu ada gesekan. Nah, belakangan ini tensinya naik lagi. Malaysia katanya mau laporin Indonesia ke Inggris. Ke Inggris, bro. Serius? Sejak kapan Inggris peduli sama Malaysia lebih dari sekadar bekas jajahan? Coba pikir, Malaysia ngelapor ke Inggris itu kayak anak kecil ngadu ke mantan kolonialnya, berharap dapat perlindungan. Mau cari dukungan? Oke. Tapi masa iya mau sok-sokan main geopolitik, tapi masih berlindung di balik bayang-bayang Inggris? Gak ada negara besar yang bisa maju kalau mentalitasnya masih kayak gitu. Malaysia masih berharap Inggris bakal bantu mereka. Tapi mari jujur, apa Inggris bakal benar-benar pasang badan? Perang itu mahal, senjata mahal,
dan Inggris bukan negara dermawan yang bakal bagi-bagi bantuan gratis. Prabowo tahu satu hal yang Malaysia sepertinya belum sadar. Kamu nggak bisa terus-menerus menggantungkan diri pada kekuatan lama kalau mau bertahan di dunia baru. Makanya Indonesia sekarang mainnya global. Kita deketin Cina dan Rusia bukan karena kita mau jadi antek siapapun, tapi karena kita tahu siapa yang bisa benar-benar membantu kita berkembang. Cina, mereka punya ekonomi terbesar kedua di dunia. Rusia, mereka punya pengalaman bertahan di tengah gempuran sanksi barat, mereka tahu cara membangun militer yang solid. Kita belajar dari mereka, kita kerja sama dengan mereka. Dan ini bukan soal perang, ini soal siapa yang cukup kuat untuk bikin negara lain berpikir dua kali sebelum macam-macam. Urus TKI pulang dari Malaysia, TNI siapkan 20.000 personil siap perang lawan Malaysia. Pemerintah sedang mempersiapkan penjemputan buruh migran dari negeri jiran, Malaysia ke Indonesia yang kabarnya akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah akan kerahkan TNI besar-besaran untuk antisipasi apabila ada serangan dari pihak Malaysia. Saat ini disampaikan bahwa banyak buruh migran dari Malaysia akan kembali ke Indonesia. Sudah dikoordinir untuk pelaksanaan pemulangan. Dari Kemenko Maritim akan ada 20.000 personil. Ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 1 Laksmana Madya TNI saat konferensi pers di kantor BNPB Jakarta Jumat tadi pagi. Dia mengatakan Pangkodap Wilhan 1 bersama TNI Angkatan Laut akan menggerakkan kapal Republik Indonesia atau KRI yang sudah bersiap di Batam, wilayah Indonesia yang jaraknya dekat dengan Malaysia, sehingga jika suatu saat dibutuhkan kapal-kapal tersebut sudah siap, khususnya mengangkut imigran ke Jawa sudah siap kapal di Batam, terangnya. Adapun hari ini rencananya akan ada rapat dengan pemerintah daerah atau Pemda setempat terkait dengan hal ini. Rapat juga akan melibatkan personil migran khususnya yang melarikan diri ke perbatasan beberapa hari lalu. Lokasinya juga terbilang jauh dari pemukiman penduduk. Adapun dari Batam memakan waktu sekitar 30 menit via darat. Adapun peruntukannya, RS ini akan digunakan untuk merawat pasien yang sakit ringan hingga sedang, selain memang untuk buruh migran dari Malaysia. Statementnya dari TikToker tadi maupun YouTuber tadi sangatlah pelik ya geng ya. Kapan Malaysia melaporkan Indonesia ke Inggris, sedangkan lawatan Pak Prabowo ke Malaysia itu sangatlah akur, sangatlah damai, seperti abang dan adiknya, seperti bersaudara, seperti berkeluarga. Nah, ini yang dibilang SDM rendah ataupun IQ di bawah rata-rata ya geng ya. Kayak gitu, mau berantem, mau mengadu domba antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Dan tadi mau menjemput para TKI dan TKW yang bekerja di Malaysia untuk dipulangkan dan siap berperang. Waduh, Mbak, kalau dipulangkan warga Indonesia yang berada di Malaysia, terus di Indonesia mau kerja apa? Di Indonesia saja cari peluang pekerjaan itu sangat susah. Banyak ketimpangan di Indonesia kayak gitu ya Mbak ya. Jadi kalau membuat konten tuh berpikir-pikir dulu kayak gitu, takutnya nanti pemerintah Malaysia melakukan hal gempuran besar-besaran untuk memulangkan betul. Nanti yang susah yang rakyat kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri orang Indonesia. Nah, pasal Inggris katanya tidak peduli dengan Malaysia dulu. Ini bukan ikinya yang cerita, namun video ini yang akan bisa membungkam mulut para TikToker maupun YouTuber tadi ya, geng ya. Jom kita simak dulu, geng. Dulu kan Jepang pernah dikasih kacang atom sama Amerika ya. Tapi lu tau nggak, Indonesia nyaris jadi negara kedua yang dikasih kacang atom loh ya. Nih dengerin ceritanya. Malaysia apa bang? Nah, jadi waktu konfrontasi Indonesia Malaysia ya, kan kita Indonesia di backup sama blok timur, sedangkan Malaysia di backup sama blok barat ya, terutama Inggris ya. Nah, Inggris itu nyata tahun 1963 itu udah nyiapin pesawat ya guys yang bisa bawa kacang atom ya. Nah, pesawat itu V-bomber ya. Nah, cuman kan kita cuma taunya kan, oh ini pesawatnya doang, tapi senjata kacang atomnya itu dirahasiakan. Nah, Inggris itu bilang ya sampai sekarang katanya itu mereka nggak confirm atau nggak deny gitu ya, nggak konfirmasi atau nggak membantah. Tapi ini sebenarnya biasa banget ya, karena kayak Israel aja, Israel kan juga selalu nggak pernah konfirmasi, tapi nggak pernah ngebantah kalau mereka punya senjata nuklir ya. Meskipun kita tahu sebenarnya mereka punya senjata nuklir. Nah, jadi ya sangat dipercaya kalau waktu itu udah ada senjata nuklir yang dipersiapkan oleh Inggris ya, kacang atomnya ya. Ya untungnya ini menjadi lambang
hubungan yang erat antara Lihat sendiri, kakak, abang, diri saya buat konten dan hoax. Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan yang di Pertuan Agung. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung, karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia, Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Jadi kita banyak hubungan emosional dengan Malaysia. Jadi saya sering ke Malaysia, tapi setelah jadi presiden lebih teruk, lebih tidak gampang seperti dulu. Berarti Pak Prabowo dengan di Pertuan Agung Sultan Ibrahim nih udah lama berkawan dari tahun 80-an. Apa ya komentar-komentar netizen Indonesia di Instagram Sultan Ibrahim nih? Aku takut nanti di orang komen tak ada tanah Melayu, tak ada alam Melayu, tak ada bangsa Melayu dekat Indonesia nih. Terus komentarnya nih pas pula lagi ada si Pak Prabowo nih Presiden Indonesia. Alamak, kasihan pula Pak Prabowo nanti kena hantam juga. Yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang. Ini yang berbicara ini ya Presiden Buruh Indonesia. Nama dia Said siapalah ya. Kok jabatan kau udah tinggi ya, Presiden Buruh ya. Tapi IQ kau di bawah rata-rata. Yang melakukan penembakan itu bukan polisi di Raja Malaysia, bro, ya. Tapi yang melakukan penembakan itu ya maritim, angkatan lautnya. Dan itu kau cakap lagi ya. Ya, pekerja ilegal itu dilindungi. Ya, harus dideportasi. Bro, ya, kerajaan Malaysia nih dah bagi kesempatan kepada ya pekerja-pekerja ilegal dari semua negara, ya, untuk menyerahkan diri balik sukarela ke negara kita, ya. Kalau kau tak tahu ya tak payah cakap, ya. Kau menyuarakan suara siapa? Kau suruhlah pemerintah pulangkan pekerja Indonesia. Kau dah siap sediakan pekerjaan ke untuk berapa juta rakyat Indonesia yang ada dalam Malaysia nih kalau balik ke Indonesia? Benar. Benar sekali. Kau mampu sediakan lapangan pekerjaan? Kau mampu bagi gaji yang macam mana kami dapatkan dalam negara Malaysia nih? Gaji kami, ya, gaji-gaji buruh, ya, lebih besar lagi gaji kami dari pegawai di Indonesia. Paham? Oke, yang ikinya cuma bisa bicara satu demi satu. Kalian sudah terbungkam dengan mereka. Kalau ikinya ngomong nanti dibilang penjilat lah, pengkhianat lah, pencitraan lah, dan lain sebagainya. Kalau ikinya dari mulut ikinya sendiri. Namun, bila ikinya mention dari mereka yang tahu tentang sejarah, yang tahu tentang keadaan di negara Malaysia. Dan sepertinya Pak Prabowo dengan keluarga besar di Malaysia itu banyak berkawan dan bersahabat kerap, dan bukan Pak Prabowo saja, namun keluarga besarnya juga berkawan erat dengan kesultanan-kesultanan yang berada di Malaysia ini, geng, kayak gitu. Nah, jadi buat kalian para konten kreator ataupun para oknum-oknum ataupun juga para netizen-netizen Konoha yang SDM-nya di bawah rata-rata, nggak usah kalian mengajak orang untuk membenci negara Malaysia. Itu saja sih pesan ikinya, kayak gitu, geng, ya. Kenapa? Karena itu kita tuh seperti abang dan adik. Pasti ada keliruan tentang abang dan adik. Pasti ada teguran daripada orang tua kita gitu. Nah, benar sekali apa yang diucapkan oleh Kak Jantung Pisang. Kalau suruh balik orang Indonesia, nah di orang Indonesia yang berada di Malaysia, emang di Indonesia ada peluang pekerjaan untuk para kita yang gajinya setara seperti di negara Malaysia? Ada.
Kan tidak ada. Pikirnya tuh di sini, jangan pikirnya tuh di lutut kayak gitu loh ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan konten-konten ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, yang telah subscribe, yang telah komen juga. Yang tidak paham ataupun yang sudah paham, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.